sudah tasmi surat At-Takwir dan surat Al-Infitar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustadz, memberikan sehat walafiat hingga kita terus bisa mengintifa ilmu, hikmah dan berbagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada Gurunda waktu dan layar falyatafaddal mashkuran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kemarin sudah kita pelajari muqaddimah atau ma'rifah surat At-Takwir mujmalan ya. Yang penting adalah sabda Rasulullah, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat secara visual, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Ya. Tentu mustahil yang dimaksud melihat secara visual, ya maksudnya seperti orang nonton sebuah layar lebar ya, tapi maksudnya yanzura biqalbihi, dia melihat dengan hatinya ya. Di ungkapan para ulama yang lain ya, lihatlah hatimu itu di dalam 3 hal ya. Di dalam bersama Al-Quran. Ketika hatimu hadir, berarti hatimu hidup. Ya. Di dalam sholat, di saat sholat hatimu hidup, berarti hatimu sehat. Di dalam berzikir kepada Allah. Ya. Maka siapa yang hatinya hidup, dia akan membuktikan bahwa betul-betul At-Takwir ini ya, terasa hadir, terasa mengerikan sekali. Bahkan ya, tidak cukup kuat mulut ini untuk mengucapkan. Karena sudah terbayang dulu ya. Dahsyatnya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya. Ya. Yang intinya siapa yang bisa seperti itu, insya Allah akan kuat amalnya. Ya. Dan kuat menghindarkan kemaksiatan. Karena dia selalu teringat alimat nafsum ma'ahdarat. Ya. Begitu juga akan merasa lebih dekat dengan Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Karena dengan Al-Quran itulah manusia memiliki satu sumber pahala yang paling cepat, paling instan, ya, dengan jumlah yang sangat besar karena Allah menghitung per hurufnya, ya. Begitu juga lain-lainnya ya, menjadi orang yang siap menjadi pendengar Al-Quran ya. Ya, jadi pembaca banyak tapi menjadi pendengar ya, ini merupakan keimanan lagi ya. Baik mendengar kajian seperti ini yang dijanjikan oleh Rasulullah bagaikan naqatun qauma
mendapatkan senilai eh, onta limusin ya. Ya kalau limusin itu harganya minimal 100 juta ya. Ya itulah pahalanya walaupun ya tidak cash ya. Ya. Begitu juga Allah memuji jin di surat Al-Ahqaf 29 dan surat Al-Jin karena ya kesiapannya untuk mendengar. Yastami'unal Qur'an. Ya. Dan siapa yang mau menjadi makmum sebuah tilawah yang panjang, maka sungguhnya dia diuntungkan ya ibadah mendengar Al-Quran. Karena mendengar itu harus satu paket dengan al-insat. Ya, fastami'u lahu wa ansitu. Ya, yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Insat itu diam dan konsentrasi mendengarkan. Ya, tidak sambil-sambil itu namanya insot ya. Ya kalau dengarnya sambil gadget, ya, dengarnya ya sambil selfie-selfie ya, nggak insot itu namanya. Ya. Oleh karena itu mendengar di waktu sholat itu otomatis insot ya. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau udah sholat ya. Kalau haus ya ditahan hausnya, nggak bisa. Aduh haus mau minum dulu lah ya batal sholatnya. Ya. Ya, itulah insya Allah. Dan tentu apa yang dikatakan oleh Rasulullah man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah bisa merasakan visualisasi Al-Qur'an wabil khusus ayat-ayat akhirat surganya nerakanya gempa besarnya inna zalzalatas sa'ati syai'un azim selain keimanan selain pengetahuan maksudnya pemahaman juga butuh eh, butuh apa? Butuh latihan yang terus-menerus. Ya, ya saat dulu saya umur 18 tahun, saya bertanya kepada seorang syekh, ya, ya, karena kebetulan waktu saya jadi imam baca surat Qaf, syekh ini nangisnya tuh nggak karu-karuan bentuknya, ya, karena dia merasa betul. Ya, apa yang saya baca saat jadi imam tarawih di suatu tempat, imamnya orang-orang Arab, ya. Sementara saya membaca ya kok biasa-biasa aja ya. Ya, namanya juga masih remaja ya. Ya. Ini saya nanya saya kenapa saya biasa-biasa aja kalian nangisnya udah nggak karu-karuan begitu. Ya. Ya kata syekhnya ya akhi katanya orang masak air itu nggak bisa langsung mendidih. Ya. Butuh waktu, butuh proses gitu. Insya Allah ya air air itu akan mendidih. Sabar aja ya. Dan ternyata benar dengan perjalanan waktu ya baca lagi amal soleh lagi belajar lagi tafsirnya maka apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu betul-betul terbukti ya intinya eh, butuh latihan yang panjang insya Allah. Selanjutnya Allah berfirman idza syamsu kuwirat. Apaan ada gangguan sebentar ya.
Idza syamsu kuwirat, para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan idza syamsu kuwirat. Ya. Ada yang mengatakan kuwirat itu dilipat. Saya bayangkan ya kayak karpet gitu dilipat ya udah nggak berfungsi lagi. Ya. Ada yang mengatakan dimatikan, ibarat dia lampu gitu, lampu raksasa dimatiin. Ya. Padahal katanya menjauh 1 senti saja matahari dari bumi, buminya udah beku semua. Gimana dimatiin? Ya. Ada yang mengatakan ulqiyat dibuang. Ya. Maka para ulama ya udah karena semua makna itu memungkinkan terjadi ya udah dipadukan aja. Idza syamsu kuwirat ya ketika matahari itu dipadamkan ya setelah dipadamkan dilipat setelah dilipat ya dibuang udah enggak udah expire istilahnya ya maka ini di nomor satukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa biar kebayang ya, ya di mana kehidupan di dunia ini secara umum sangat bergantung kepada matahari ya. Mataharinya selesai ya udah selesai semua ya. Sumber kehidupan sudah tidak berfungsi lagi ya. Berarti secara umum ya expire-nya alam semesta ya. Dan kata idza di dalam Al-Qur'an ya itu selalu bermakna sesuatu yang pasti terjadi ya. Wa idza sa'alaka ya. Manusia itu harus berdoa, nggak bisa kalau mau berdoa, kalau enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Orang beriman ya harus minta tolong kepada Allah. Idza jaa nasrullah ya. Fa idza ja'atis sakha fa idza ja'atit tamma. Semua kata idza dalam Al-Qur'an menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Ya. In artinya juga jika, apabila, ya. Tapi tidak pasti terjadi. Bisa terjadi, bisa enggak. Ya. Ya. Apa? Kalau saja Allah menjadikan malam selamanya, ya. Sampai sekarang enggak terjadi. Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan. Ya. Wa in kuntum marda jika kamu sakit ya kan nggak setiap saat sakit ya. Ya itulah jadi semua kata idza di ayat ini harus langsung diyakini pasti terjadi ya. Ya. Oleh karena itu bangsa Arab pun yang paham eh, kalimat atau kata dalam bahasa Arab ya ada yang langsung ketakutan ya seperti Jubair bin Mut'im ya. Ya Allah, pasti terjadi nih. Ya, ya. Ada yang malah nantangin. Ya, ya. Misalnya ayat kiamat berbunyi, ayat hari akhirat berbunyi, alaiha tis'ata asyar. Ya, neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Ya. Kata Abu Jahal apa? Yang 18 saya yang beresin. Ya. Sisanya kalian beresin ya. Ya. Sombong banget ya. Ya. Dikira malaikat tuh kayak satpam gitu ya, ya yang cuma modal pentungan gitu ya, ya. Ya lah, karena itu Allah katakan ini orang dijelasin bukan tambah beriman malah tambah sombong. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Ya. Maka jangan sampai hari kiamat menjadi fitnah
Ya, jadi fitnah itu gimana? Menjadi semakin nggak percaya. Ya. Apalagi jika suasana hari kiamat itu kita perkuat dengan hadis-hadis. Ya, di hadis dikatakan manusia akan tenggelam dengan keringatnya saat dikumpulkan. Ya, ya apa tenggelam dengan keringat? Ya, emang keringat itu bisa kayak banjir gitu. Ya, ya. Terus semua manusia dalam hadis dijelaskan semua manusia akan tenggelam sesuai dengan amalnya. Ya, yang amal solehnya banyak, mungkin tenggelamnya cuma semata kaki. Ya, yang eh, yang perbuatan jahatnya lebih banyak, tenggelamnya sampai hidungnya, sehingga dia kesulitan untuk berdiri. Ya, itu gimana itu membayangkannya? Wallahu alam. Ya. Tapi selama itu dari Al-Quran, selama itu dari hadis sahih, yang ngomong harus diyakini. Udah jangan dipikirin gimana teknisnya. Ya, ya. Di dunia aja masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Ya, bagaimana teknisnya? Ya, apalagi nanti di akhirat. Begitu juga pada ayat wa idzan nujumun kadarat. Ya, apabila mata bintang-bintang itu ya ada yang mengartikan berjatuhan, ada yang juga mengartikan hilang cahayanya. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, salah satu bintang di planet sana besarnya sama bahkan bisa lebih besar dari planet bumi ini. Ya, dan itu berjatuhan menimpa bumi. Ya gimana nasib bumi saat itu? Ya, ya itulah yang harus kita bayangkan ya. Ya, walaupun ya, pemvisualan dalam bentuk film juga sudah ada ya. Ya. Tapi ya, kalau nggak dengan hati tetap aja ya tidak bisa seefektif Al-Quran. Bagaimana orang beriman itu membayangkan ayat ini terutama saat sholatnya di mana Allah menjamin ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Ya. Maka di antara suasana wa aqwamu qila di mana ayat-ayatnya ketika dibaca ya kalau itu terkait dengan hari kiamat manusia akan bisa bahkan merasakan seakan-akan tervisual kayak dia berada di depan layar lebar ya. Ya, begitu sering diungkapkan oleh Sahibul Dhilal ya penulis fi Dhilalil Quran ya bahwa bagi orang beriman ini bagaikan ya sinema ya sebuah layar lebar ya. Wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat ya apabila gunung-gunung itu suyirat ya. Ada kata sara artinya berjalan, suyira dijalankan. Dijalankan itu maksudnya apa? Dicabut ya. Dicabut dari akarnya kemudian dihancurkan ya. Sampai menjadi abu wa kanatil jibalu kathibam mahila ya. Jadi fenomena gunung ini banyak disebut dalam Al-Qur'an ya. Apakah di surat Taha wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Habiskan dihancurkan sehancur-hancurnya sehingga tidak ter, tersisa lagi bumi menjadi rata ya nggak ada yang gundukannya nggak ada yang ke bawahnya fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta ya jadi asyamsu an-nujumu sesuatu yang terlihat ya tapi tidak tidak terbayangkan hakikatnya. Paling taunya besar, ya, panas, jauh gitu doang ya. Tapi kalau jibal ini ya langsung ya
terjangkau oleh indranya, dipegang, diinjak, dilewati, ya. Apalagi gunung-gunung Arab, ya, ya. Bukan kayak gunung gede gitu, ya, tanah, ya. Kalau gunung Arab semuanya batu cadas, ya. Ya, sehingga Allah perintahkan ilal jibali kaifa nusibat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, perhatikan bagaimana eh, gunung-gunung itu dipakukan, ya, dihunjam ke bumi sedalam-dalamnya sehingga menjadi wal jibala autada, ya, alam naj'alil arda mihada, ya, wal jibala autada, ya, bagaikan paku pasak bumi, ya. Ya, tapi saat hari kiamat dia dicabut, suyiratil jibal, ya. Hanya Allah yang bisa kapan bumi itu dipakukan ke bumi dan kapan gunung itu dicabut sehingga menjadi butiran debu. Wa kanatil jibalu katsiban mahila. Ya. Ya, inilah ini maksud dengan wa idzal jibalu suyirat, ya. Ya, wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Ya. Ya, maka sudah seharusnya orang beriman berpikir, ya, ya, ngapain semua ini terjadi, ya. Ya, dan ini fenomenanya terjadi eh, ketika hari kiamat itu dimulai, ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti, ya, sampai ayat 6. Jadi 6 peristiwa menjelaskan, ya, pra hari kiamat, ya. Terjadinya hari kiamat dengan idza syamsu wa idzal 'isyaru 'attilat, ya, bahwa onta-onta yang hamil, ya, bangsa Arab itu sama onta itu luar biasa ininya, ya, ya, termanfaatinya, ya. Mirip orang India, hidupnya sangat termanfaati oleh sapi, ya. Tapi manusia kalau lupa kepada penciptanya, maka dia menuhankan, ya, menuhankan benda bahkan binatang yang menurut dia memberi manfaat yang banyak, ya. Jadi onta pun juga oleh bangsa Arab dituhankan, dianggap dewa, ya. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat dhuhuruha, karena dianggap udah melahirkan 10 kali nggak boleh di otak-atik, ya. Biarkan dia bebas, ya. Ya, mungkin ontanya kalau bisa ngomong bodoh amat sih kamu manusia, ya. Ya, saya ini makhluk biasa, nggak boleh dinaikin lagi. Hurrimat dhuhuruha, ya. Ya. Tapi saat itu utilat, akan dibiarkan oleh manusia. Dibiarkan itu maksudnya apa? Nggak dirasakan lagi nilainya, ya. Ya. Jadi yang tadinya harganya miliaran, ya, bahkan karena sudah dianggap dewa nggak bisa dijual lagi udah. Masa Tuhan dijual, ya. Begitu mulianya onta itu, apalagi onta yang isyar, onta yang eh, sering melahirkan, ya. Tapi di hari kiamat utilat, ya. Ya, utilat itu bagi manusia adalah merasa, ya, tidak merasakan lagi nilai keunggulannya, ya. Padahal tadinya wah ini kalau sebetulnya ini bisa miliaran, ya. Tapi saat hari kiamat terjadi, enggak lah, udah enggak ada harganya lagi saking tingginya, ya. Maka siapa yang
terbiasa dengan iman uttilat terhadap hartanya, ya. Katakan siapa yang berinfak kan berarti dia sudah merasa harta ini udah nggak nggak ada di hati saya lagi, harus dikeluarkan dari rekening saya, ya, keluarkan dari dompet saya, ya. Itu sebenarnya, ya, latihan manusia secara sukarela untuk terbiasa melihat harta itu, ya, kalau sudah diniatkan untuk Allah, ya, menjadi kecil nilainya sehingga, ya, mudah dikeluarkannya. Terlebih ketika harta itu bernilai wajib, ya, bernilai zakat mal, ya. Betapapun kata orang, waduh 100 juta gede amat, ya. Tapi kalau sudah harus dikeluarkan, enggak. Ini, ya, harta sudah, ya, sudah enggak ada di hati sehingga dia harus keluar dari rekening dirinya, ya. Itulah yang, ya, sehingga manusia aman dari apa yang disebut oleh Al-Quran, wa kanal insanu qatura. Manusia itu sama harta pelit banget. Kenapa? Karena dia merasa harta itu luar biasa, ya, bagi dirinya. Tapi kalau sudah diniatkan untuk Allah, infak, sedekah, zakatnya enggak, udah enggak ada nilainya bagi diri saya, harus keluar dia, ya. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan, ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya, ya, binatang-binatang buas itu, ya, sudah hilang kebuasannya, ya. Nurut aja ketika harus dikumpulkan, ya. Ya, ya, padahal tahu sendiri untuk sebuah singa supaya nurut itu, ya, perlu berapa bulan, berapa tahun ngelatihnya, ya. Tapi saat hari kiamat mereka akan mudah digiring, ya, entah kemana itu, ya. Intinya binatang-binatang buas itu kehilangan, ya, tabiat kebuasannya, ya. Maka mengingatkan manusia, ya, manusia nggak malu, ya. Binatang buas saja jadi lunak, ya. Ya, ya, jadi melembut di hari kiamat. Masa kamu kalah sama binatang, ya? Ya, sebagaimana nanti menjelang hari kiamat akan ada binatang yang negurin manusia. Mau sampai kapan kamu nggak beriman dengan Al-Quran? Ya. Ya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ya. Jadi aslinya binatang-binatang itu gerah gitu lihat manusia. Susah amat sih kamu beriman dengan Al-Quran, ya. Ya, ya, sekarang mungkin binatangnya cuma diem-diem aja. Ya, tapi di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan terjadi manusia mendengar binatang-binatang itu berbicara, menegur. Ya. Kabarnya wallahu alam, ya, binatang-binatang tertentu kalau diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, juga akan melunak, ya. Kuda yang liar, ya, kalau diperdengarkan Al-Quran, ya, maka bisa dia diem, ya. Kabarnya, ya, kucing itu tidak akan mau melompati Al-Quran, ya. Mungkin dia mau nginjek apa aja, tapi begitu disuruh nginjek Al-Quran dia nggak mau, ya. Sadaqallahul azim. Kalau nanti di hari kiamat Allah katakan akan banyak binatang-binatang yang, ya, menegur manusia, ya. Sebagaimana di zaman Rasulullah ada seorang sahabi yang diajak bicara oleh serigala, ya. Ya, saya lupa nama sahabinya itu, ya. Sahabi itu disebut dengan kalimudz dzib, ya. Manusia yang diajak bicara oleh serigala, ya. Ya, begitulah Allah jelaskan pada akhirnya, eh, binatang-binatang yang buas pun akan kehilangan tabiat
atau karakter kebuasannya karena sudah tunduk dengan SOP Allah, mereka harus ngumpul. Ya. Wa idzal biharu sujjirat, ya. Lautan pun dirubah menjadi api. Ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sehingga tidak sedikit para ilmuwan yang beriman kepada Allah. Ya. Dari mana seorang Rasulullah bisa ngomong begini? Bahwa laut itu bisa berpotensi menjadi lautan api. Ya. Karena memang di bawahnya ada kandungan api. Ketika api ini dimunculkan oleh Allah, ya udah, ya, ya, laut yang seluas itu isinya api semua. Ya. Wa idzal biharu sujjirat. Ya. Di surat At-Tur juga ada ayat semacam ini, tapi ungkapannya dengan wal bahril masjur, demi demi api ketika dinyalakan menjadi api semua, demi laut apabila dinyalakan. Ya. Diatur wal bahril masjur urutan keenam dari sumpah-sumpah ini. Di sini juga urutan keenam. Ya. Sadaqallahul azim. Ya, mana mungkin manusia sempat-sempatnya, ya, membuat apa simetris, ya. Di sana ayat ke-6, sini ayat ke-6 juga, ya. Watturi wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. Ya, sama-sama urutan ke-6. Ya. Sehingga tentu menunjukkan kalau di surat An-Nisa dikatakan lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ternyata bukan hanya isinya, sampai posisinya, letaknya pun oleh Allah dibuat simetris, ya. Di sana ayat ke-6, sini ayat ke-6 ketika temanya sama, ya. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Selesailah hancurnya, ya, alam semesta ini, ya. Maka manusia, ya, hidup di bumi yang baru lagi, ya. Di bumi yang bukan bumi yang kita tempati ini, bumi lain. Istilah ayatnya apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari bumi itu digantikan bumi yang baru. Bumi yang lama udah expire, ganti bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ya. Maka saat terjadi itu, ya, terjadi bumi yang baru itu, semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi zuwijat, ya. Wa idzan nufusu zuwijat, ya. Kata zuwijat ini bisa bermakna setiap ruh dikembalikan kepada pemiliknya, ya. Ini ruhnya A, ini ruhnya B, ini ruhnya C, itu nggak bakal ketuker, ya. Walaupun jumlah manusia mungkin saat itu apa sudah triliunan kali, ya, bukan miliaran lagi dari zaman Adam, ya. Ya. Dan para ahli sangat membuktikan zuwijat ini, ya, dengan sebuah kondisi, ya, mengumpulkan, sebutlah ada domba jumlahnya 1.000, ya. Domba ini punya anak jumlahnya 1.000 juga, ya. Anaknya dipisahkan, ya, dari induk-induk domba itu, dipisahkan sekian jam, ya. Setelah sekian jam, kemudian anak domba dan induk domba ini dikumpulkan 1.000 itu. Ya, kebetulan domba ini warnanya putih semua. Itu subhanallah, tidak satu pun anak domba itu salah alamat. Ya, ya. Dia bisa tepat nyari mana ibu saya ini, ya, yang asli. Ya, ya. Sehingga walaupun ketemu
domba anakannya putih, induknya putih. Ya, kalau ketemu bukan induknya, ya dia nggak mau sampai ketemu dengan induknya. Ya, ya itulah gambaran di dunia. Ya, ya, ya apa itu? Ya, idza dha'nu zuwijat, apabila kambing-kambing domba itu dipertemukan. Ya, kalau domba aja bisa seperti itu, apalagi jiwa manusia. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Tafsir yang lain zuwijat itu adalah ya ketika Allah akan memisahkan antara orang-orang beriman ya bersama orang-orang yang beriman. Orang kafir bersama orang-orang kafir. Yang disebut dengan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Jadi manusia itu ya akan secara otomatis ya memisahkan diri ya. Ini yang beriman, ini yang enggak beriman. Ya. Jadi nggak bisa gitu manusia itu nanti akan ngaku-ngaku, kayaknya ngumpul sama orang beriman tuh enak deh. Ngumpul aja situ yuk gitu. Enggak ya. Ketika dia beriman, dia akan ngumpul sama orang beriman. Ketika dulu memang dia kafir, yang ngumpul sama orang kafir. Ya. Itulah yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Maka para ulama mengambil ibrah dari ayat ini ya. Maka kalau kamu sudah beriman ya, ya, maka spesialkan imanmu ya. Inginnya kamu bersama siapa? Ya. Kan dari yang beriman itu ya, ada yang punya kelompok ya. Ya apa misalnya beriman sih ya, tapi bawaannya senangnya itu ngumpul rame-rame baca sholawat dengan joget-joget misalnya. Ya, ya, ya bagaimana bisa bisa menghasilkan keimanan yang baik ya. Ya, ditanya tokohnya, kenapa sih kamu ngajarin masyarakat joget-joget daripada di rumah tidur-tiduran, mendingan di sini bersolawat joget-joget. Ya, ini konyol banget ya, kayak nggak ada manhaj yang lain. Ya, maka insya Allah ya, mungkin seseorang di dunia ini ya sudah kepengen, tapi belum ditakdirkan menjadi penghafal Quran. Ya, tapi cintanya sama penghafal Quran ya luar biasa, insya Allah zuwijat. Allah kumpulkan dengan para penghafal Quran. Yang aktif dalam dakwah, kumpulkan yang aktif dalam dakwah. Ya. Yang senang kepada ahli sodakoh, dikumpulkan ahli sodakoh. Ya. Inilah. Jadi dari zuwijat di kalangan orang beriman, usahakan dirimu zuwijat dengan keimanan-keimanan yang spesial. Ya. Memang saya nggak tahu siapa, yang mana itu orangnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi mereka itu di hati kita. Masya Allah. Insya Allah kamu zuwijat ma'ahum. Ya. Memang saya belum tahu gimana itu pribadi seorang pendiri dakwah yang bernama Syekh Sanul Banna rahimahullah. Said Qutb rahimahullah dan seterusnya. Tapi begitu dalam diri mereka, di hati kita. Ya. Semua yang mereka ungkapkan menjadi sumber motivasi bagi kehidupan kita ya. Hanya karena modal kita mencintai mereka ya. Ya, maka insya Allah wa idzan nufusu zuwijat ma'a ma'al mujahidin ya, ma'al qari'in ya, dan ma'al apa yang disebut dalam Al-Qur'an ya. Ya as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu jenis-jenis manusia yang unggul ya. Maka betapapun kita belum bisa menjadi orang-orang ini, orang-orang yang punya kesungguhan beriman, orang-orang yang sabar ya, orang-orang yang ahli infak ya, tapi cintailah mereka ya. Ya.
Akal kita mengatakan apa sih susahnya nyintain mereka? Ya, ya, nggak bisa. Ya, bisa mencintai mereka itu hidayah pertolongan Allah. Ya, sebagaimana orang lain tidak sedikit kalau ketemu orang-orang yang begini tuh bawaannya kesal banget, ya, benci banget. Ya, maka kamu bisa mencintai mereka itu hidayah dari Allah. Ya, begitulah nufus zuwijat dalam kejelekan. Ya, orang-orang yang jelek nggak boleh ketemu orang-orang yang sama-sama jeleknya langsung begitu tertarik. Ya, itulah yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, dan apabila bayi-bayi itu dikubur hidup-hidup. Ya, ya, sekarang sudah nggak dikubur hidup, tapi bayi dibuang, ya, dibuang, dibunuh. Ya, kalau dulu dalam rangka me- menutup aib, ya, walaupun dulu aibnya karena budaya, ya, karena budayanya suami istri punya anak perempuan itu aibnya luar biasa. Ya, ya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ya, sehingga dia menyepi, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ada yang disembunyikan terus, ayum sikuhu ala hunin. Ya, sembunyikan sampai dewasa taruh di rumahnya nggak boleh. Ya, am yadussuhu ala turab, dikubur hidup-hidup. Ya, sesungguhnya Allah sangat murka terhadap perbuatan ini. Memang kamu kira bayi itu ciptaan siapa, milik siapa? Ya, berani-beraninya kamu menghabisi mereka. Ya, yang digambarkan dalam literatur sejarah kehidupan bangsa Arab, ya, sebelum bayi itu dikubur hidup-hidup, bayi itu didandanin seindah-indahnya, ya, kemudian diajak pergi, dikira oleh bayi ini, wah saya disayang oleh ayah saya, nggak taunya di sebuah daerah yang sepi padang pasir sana sudah disediakan galiannya. Kemudian bayi itu dilemparkan dan tutuplah dengan tanah sehingga bayi itu hanya bisa nangis, nangis, nangis. Ya, lama-lama habis nggak ada lagi suaranya karena udah tertutup tanah. Ya, begitu rendahnya, ya, moral manusia ketika tidak beriman kepada Allah, maka Islam datang untuk justru memuliakan. Ya, siapa yang bersabar punya anak perempuan 3, ya, maka insya Allah dia masuk surga. Ya, ya. Sahabat yang lain, kalau 2 ya Rasulullah gimana? Rasulullah diem aja. Kalau 2, iya 2 juga deh. Ya, ya. Jadi Islam datang langsung membalik budaya jahat yang ada. Ya, punya anak perempuan itu justru peluang masuk surga. Ya, siapa yang mendidiknya, siapa yang menjaganya sampai menikahkannya, itu menjadi amal soleh yang luar biasa di sisi Allah. Orang sebelum Islam justru merasa terhina. Cukuplah istrinya lahir perempuan, oh, istrinya disalah-salahin. Gimana sih kamu kok? Ya, ya bisa jadi bayi perempuan begini. Ya, maka mereka yang membunuh bayi-bayi itu, ya, dimurkai oleh Allah, dimintai pertanggungjawabnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, diriwayatkan juga wa idzal mau'udatu su'ilti. Ya, jadi yang ditanya adalah, ya, yang ditanya adalah bayinya. Ya, kapan kamu dulu dibunuh oleh orang tuamu, di mana, ya, sehingga bayi itu akan menjawab semuanya, sehingga orang tua sebagai pembunuhnya nggak bisa ngelak lagi. Ya,
Ya. Jadi intinya bayi atau balita itu ya punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, seharusnya ini menjadi motivasi kesabaran bagi ibu-ibu, ya, yang punya masih repot dengan bayi-bayinya, ya. Ya, berihtisablah, ingatlah di balik mengurus bayi yang repot, ya. Apalagi punya dua bayi yang usianya nggak terpaut, ya, nggak terpaut jauh, ya, sehingga repot berihtisablah, ya. Bayi itu di sisi Allah sangat mulia, ya, sehingga di hari kiamat nanti pembunuh-pembunuhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Ya. Di dunia dimuliakan apa? Selama ada bayi-bayi itu, ya, kalau saja sebuah negeri, sebuah kota itu seharusnya turun azab Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak bayinya dibatalkan oleh Allah. Jangan diturunkan. Ya. Banyak bayi, ya. Ya, maka wajar kalau orang kafir takut banget dengan kehadiran bayi, ya. Jangankan bayi, nikahnya aja takut, ya. Kalau udah nikah takut punya bayi. Ya, sementara orang beriman, bayi itu adalah investasi dunia dan akhirat. Ya. Ada tiga hal yang disebut oleh Rasulullah bisa menggagalkan terjadinya bencana besar. Ya. Lansia-lansia yang mau beribadah. Ya. Ya. Lansia-lansia yang sadar dirinya lansia. Saya ini udah bau tanah, mau ngapain lagi kalau nggak beribadah. Ya. Kemudian bayi-bayi yang masih menyusui. Yang ketiga adalah binatang-binatang ternak yang ada. Ya. Rasulullah dalam sabdanya, laula rijalun rukka, ya, wa atfalun rudda, ya, wa bahaim rutta, lasabba alaihim al-adzab sabba. Ya. Kalau bukan tiga hal ini, sebuah masyarakat itu layak untuk dihabisi. Ya. Jadi tiga hal ini kenapa bisa menjadi pertimbangan? Ya, karena siapa yang punya tiga hal ini berarti dia masih beriman kepada Allah. Ya, ya. Orang-orang yang usianya udah 50 ke atas, ketika dia mau banyak beribadah, berarti dia menyadari bahwa dirinya sudah dekat dengan berakhirnya hidup ini sehingga dia banyak kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah sangat murka orang udah tua masih berbuat zina, masih khomer. Ya, ya. Begitulah kenapa ada kejadian wa idzal mau'udatu su'ilat, karena memang kondisi balita itu di sisi Allah sangat istimewa, ya. Kalau diperlakukan dengan baik, sebaliknya kalau diperlakukan jelek Allah murka, ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa mereka harus dibunuh? Wa idzas suhufu nusyirat, ya. Apabila catatan-catatan amal itu dibuka, ya, agar dibaca oleh manusia, ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, ya. Ya, di Al-Isra disebut mansura, di sini disebut nusyirat, ya. Ya, setelah dibuka, iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Ya, kamu juga tahu dirimu sendiri kayak apa, ya. Saat itulah manusia, ya, saking takutnya itu sampai nggak bisa berdiri lagi, ya, sehingga dia berlutut, ya. Ya, wa tara kulla ummatin jathiyah. Jathiyah artinya apa? Nggak kuat, gemetaran ini, ya. Gemetaran, ya, kayak, ya,
orang-orang imam junior biasanya ya, imam junior suruh jadi imam ya, itu katanya kakinya nggak napak katanya ya, saking gemetarannya. Ya nggak apa-apa, emang harus dilalui itu. Kalau takut itu ya nggak bisa-bisa ntar ya, jalanin aja ya. Ya, wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ya, di saat itulah manusia akan mengatakan ya wailatana mali hadzal kitab, ini catatan kok luar biasa sekali, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya. Ya, itulah suasana wa idza suhufu nusyirat. Jadi ayat ini hanya clue ya. Ya, penjelasannya kita harus baca Al-Isra, baca Al-Jathiyah, baca Al-Kahf, baca Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baca Al-Haqqah. Ya, dari sinilah pentingnya menghafal Quran. Ya, maka siapa yang hafal Quran, maka dia punya kemampuan ya, tafsirul Quran bil Quran. Ya, bahwa ayat ini akan menjadi jelas kalau baca ayat yang lain. Wa idza syama'u kusyitat, ya, langit akan dilipat ya. Bagaimana juga di surat Al-Anbiya, yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub ya. Wa idzal jahimu su'irat, ya, apabila neraka itu ya sudah dinyalakan, dipersiapkan untuk menerima penghuni-penghuninya. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga itu eh, terasa dekat bagi orang beriman. Apa bukti terasa dekat? Nikmatnya beramal. Ya. Siapa yang merasakan nikmatnya beramal, ya, itu bukti surga dekat. Siapa yang kalau beramal bawaannya kapan ini selesai ini, kapan selesai, ya, berarti masih latihan beramal, nggak apa-apa, ya. Satu saat akan bisa, ya, ya, terutama terhadap ya ibadah-ibadah yang sangat diperintahkan oleh Allah, ibadah sholat, ya, ya. Ya, kalau saja kita ya ikuti sebuah sholat dengan 1,5 juz, 2 juz, ya, itu memang siapa yang merasa wa idzal jannatu uzlifat, dia akan merasa ya Allah udah 2 juz ya. Ya, tapi yang masih latihan ya baru juga 2 halaman, aduh kapan nih salamnya ini, kapan nih salamnya ini. Ya, ya, baru juga ya 5 salam udah capeknya udah kayak habis naik gunung misalnya ya. Ya, jadi wa idzal jannatu uzlifat ya, ya terasa dekat dengan dengan suasana, karena suasana hati yang yakin ya bahwa amal-amal itu akan mengantarkannya ke surga. Ya, ya. Maka puncaknya adalah alimat nafsum ma ahdarat. Ya. Saat itulah setiap jiwa akan menyadari apa yang sudah dilakukan. Ya. Begitulah eh, jamaah rahimakumullah. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustadz, Masya Allah, merinding ya rasanya. Mohon izin Ustadz, apakah masih bisa ada pertanyaan dari peserta? Iya bisa insyaallah. Alhamdulillah, teman-teman, Ustadz memberi kesempatan untuk bisa bertanya, mengeksplorasi, mendalami
dari apa yang tadi disampaikan surat At-Takwir ini. Monggo silahkan bagi yang mau langsung. Masya Allah, sudah ada Bu Indri dari Bandar Lampung. Langsung saja Bu Indri, silakan. Iya, siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, sehat selalu Ustaz, jazakallah Amin. khair. Yakin Nih, insyaallah. jadi ini terkait yang tadi Ustaz. Jadi imam itu harus latihan seperti nggak menapak di bumi. Ya. Itu bukan cuman imamnya Ustaz, ibunya imam juga begitu Ustaz. Jadi Allahu Akbar. saya ngerasain ya Ustaz taraweh 2021 nya sebelum Hilmi saya Al-Hafidh itu berangkat ke Yaman itu dia kan imam gitu nih, imam tarawih di musola kami gitu nih. Adalah zamannya sekitar 40-50 orang deh. Itu ruangan itu dingin full AC tapi saya itu sampai keringetan gobias gitu ya Ustaz karena Hmm. anaknya jadi imam gitu nih, Masya Allah gitu nih. Jadi rasanya itu bukan cuma imamnya tapi juga emaknya gitu. Itunya kemudian yang ingin saya tanyakan di sini begini Ustaz, terkait dengan ini agak menyimpang nih Pak, terkait dengan doanya terkadang kan kita itu tidak tahu ya Ustaz yang terbaik buat diri kita sendiri itu kan nggak tahu gitu aja. Kayak misalnya ketika saya ingin eh, sesuatu gitu nih, anak-anak yang mungkin sekolahnya di sini berjodoh dengan ini, meminta ini gitu. Kadang-kadang kita tuh kan belum tentu yakin bahwa itu yang terbaik gitu Ustaz. Tapi kita meminta Allah kepada Allah itu kan yakin gitu nih Ustaz. Jadi itu doa yang tepat itu seperti apa nih? Karena kita nggak tahu tadi begitu yang terbaik itu. Itu yang pertama nih Ustaz. Yang kedua begini. Jadi karena satu aktivitas kebetulan saya ini kan di Basnas nih Ustaz di Lampung itu. Jadi kemarin tuh hampir seharian itu distribusi gitu nih Ustaz. Jadinya tuh sampai tilawah itu nggak lebih dari 1 juz. Itu rasanya kan nyesel gitu nih. Apalagi binaan-binaan itu sudah pada melaju gitunya itu mengobati apa nih Ustaz kesedihan, kekecewaan itu bagaimana begitu ya? Atau bisa ditebus dengan apa begitu? Matur suwun. Assalamualaikum. Ya, dalam adab doa Waalaikumsalam. Ya, dikatakan Ustaz. kana yuhibbu jawami'al kalim. Rasulullah dalam berdoa lebih senang dengan doa-doa yang singkat tapi padat. Ya, singkat tapi padat itulah menunjukkan bahwa kita ya segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah. Jadi doa waja'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang singkat tapi padat ya. Pokoknya gimana keturunan-keturunan ini menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ya, ya. Tafsir lain imam itu qudwah. Ya, istilahnya biarlah dia mengalir sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Kalaupun dia jadi dokter, dokter yang qudwah bagi masyarakatnya. Ya, siapa yang jadi qudwah imam diikuti oleh orang lain. Kalaupun dia jadi pejabat, biarlah pejabat yang qudwah. Ya. Jadi guru-guru yang qudwah. Ya. Menjadi ASN yang qudwah dan seterusnya. Hampir semua doa Rasulullah jawami'ul kalim. Ya. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduk wa nabiyyuk. Ya Allah, aku minta semua yang diminta Rasulmu yang baik-baik itu. Ya. Dan aku berlindung dari kejahatan yang diminta perlindungannya oleh nabimu semuanya. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aslih li dini, ya Allah, solehkan kondisi agamaku ini ya agar kami bisa berpegang teguh. Solehkan kehidupan dunia kami. Jadi apa aja penting soleh ya. Solehkan akhirat kami apapun takdirnya. Nikah sama siapa aja. Yang penting tetap soleh. Ya, karena itu memang betul ya. Kita nggak tahu yang terbaik buat dirinya itu apa. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan ya eh, nilai-nilai yang terbaik ya. Jadi bukan statusnya ya.
Ya, apakah seorang pengusaha, pejabat, ya, ya. Tapi nilai-nilainya, ya, itulah yang menjadi doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, as'alukal jannah, aku mohon surga dan semua amal yang membawa aku ke surga. Wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya. Entah amal apa yang paling istilahnya passion bagi diri kita, ya. Apakah tilawahnya, apakah infaknya, apakah birrul walidainnya, apa aja, ya. Apakah semua-muanya kayak Abu Bakar ini Siddiq, ya. Ya, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya, ya. Dan aku berlindung dari neraka dan apa saja, amal apa saja, jauhkan kami dari amal apa saja yang menjauhkan kami dari api neraka. Ya. Itu tentang doa. Ya. Tadi yang kedua tentang apa ya? Kesibukan Ustadz seperti Oh iya, insya Allah kesibukan itu sudah tercover oleh niat orang beriman. Ya. Allah tahu dia itu nggak baca bukan karena males, bukan karena nggak suka, ya. Ya, tapi karena memang kondisi amal soleh yang lain. Ya. Ketika dia di Baznas, ya kesibukannya apa? Melayani umat. Melayani umat itu sesuatu yang sangat diunggulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Amal soleh terkait dengan orang lain. Seorang sahabi mengeluh, ya Rasulullah, saya ini amal apa saja ya nggak siap. Ya, ada nggak amal yang paling gampang saya lakukan, tapi Allah akan berikan pahala kepada saya? Ada. Ngapain ya Rasulullah? Usahakan kamu jangan mengganggu orang lain. Ya, kalau udah tahu kamu ke masjid, ya ke masjid nggak mandi, ke masjid baju juga seharian, ya, bajumu itu badan mengganggu orang lain, hilangkan itu, ya, ya. Itu jadi amal soleh apa saja, ya. Yang punya mobil kadang-kadang suka nggak mikir, ini kalau saya parkir di sini orang kesulitan nggak lewat, parkir parkir aja, ya. Ya kalau orang kafir begitu ya wajar, memang nggak mengenal Allah, ya. Tapi orang beriman ya parkir sembarangan, ya. Ngerokok itu udah salah, ngerokoknya sembarangan di tempat tertutup ngerokok, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kamu menjadi orang yang nggak ganggu orang lain saja sudah dimuliakan oleh Allah. Gimana kamu malah meringankan beban orang lain, membahagiakan orang lain. Ya. Sementara kamu punya niat yang lain, itu aslinya ya begitu. Tapi para sahabat walaupun sudah diberi keleluasaan begitu, masih berusaha untuk tetap melakukan, ya. Ya tentu memang kan lebih capek bang, ya, ya. Habis selesai acara udah capek, tapi karena nggak mau kehilangan kesempatan baca Quran, dia baca Quran, ya. Ini kalau mau, ya, kalau mau lebih bagus lagi, ya, ataupun besoknya dirapel jatah hari yang tidak terbaca, besoknya bacanya lebih banyak, ya. Kalau secara umum suatu amal yang sudah biasa dilakukan, ya, apabila berhalangan Allah sudah jamin kamu saya tetap saya kasih, ya, pahala. Saya tahu kamu nggak beramal bukan karena males tapi karena berhalangan. Ya. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sudah terbiasa beramal, ya, tapi di suatu saat sakit, suatu saat dia bepergian, maka amal-amal yang ditinggalkan karena sakitnya atau bepergiannya itu, padahal dia udah biasa di saat-saat normalnya nggak pernah ninggal itu sudah tetap ada pahalanya, ya.
Jadi memang dalam kondisi seperti ini ya perlu keimanan ya, menyabarkan diri ya, menyabarkan diri ya, bahwa kamu itu nggak rugi-rugi amat ya. Ya. Ini ternyata butuh mujahadah sendiri ini ya. Ya, karena kalau nggak kuat ya ada orang jadi kapok ya. Kapok, saya nggak mau jadi panitia iktikaf. Kenapa? Saya ngiri banget tuh orang enak banget sholat, tilawah. Kita ngurusin, nyediain makanan lah, nyediain konsumsi ini. Padahal ya, ya Allah nggak akan menyia-nyiakan. Allah tidak akan, oh pahalamu dikitan, nah, kamu kan cuma seksi repot ya. Ya, ya. Yakinlah bahwa Allah juga memberi pahala seperti orang-orang kamu layani. Nah untuk perasaan ini memang butuh mujahadah sendiri. Kalau enggak bawaannya resah gitu ya. Termasuk yang lagi sakit misalnya sehingga nggak bisa tilawah, nggak bisa siam ya. Itu harus bisa meyakinkan dirinya bahwa dirinya insya Allah sudah diapresiasi oleh Allah. Karena kalau enggak manusia terjerumus kepada mengeluh dengan sakitnya. Saya kok bisa sakit ya, saya jadi nggak bisa puasa, nggak bisa tilawah ya. Akhirnya gerutu ya, jadi nggak sabar terhadap sakitnya hanya karena keinginannya ingin beramal tapi terhalang oleh penyakitnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik. Masih ada tiga yang raise hand, Ustaz. Masih bisa di tiga-tiganya mungkin langsung atau monggo tadi ada Ustazah Batubara, Ustazah Juwita, silakan. Dari mana nih Ustazah Juwita? Di Batubara, Ustazah. Oh, Dari Oh, iya, monggo silakan. baik, Ustaz. Masya Allah, tadi sebenarnya pertanyaannya tentang keresahan hati dan Insya Allah sudah dijawab oleh Ustaz. Hanya saja begini, Ustaz. Kadang eh, tentang keresahan hati ini membuat eh, kita ya, saya pribadi kadang-kadang merasa lelah lelah sendiri gitu. Artinya bahwa sepertinya kok tidak berefek dengan perasaan kita nih, tidak berefek dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Kalau kita mencari tahu lagi apakah karena kurang lurusnya niat atau adakah sesuatu yang tidak tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita yang mengakibatkan kurang kurang tersentuhnya hati kita segera dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga bagaimana mungkin Ustaz, tips kita agar bahwa hidup ini kan memang bermasa, ada masanya sedih, ada masanya sedikit senang yang tidak menggerus dan terkadang membuat kita, ya Allah kok banyak sekali prosesnya untuk mendapatkan kenikmatan ibadah itu, gitu Ustaz. Baik, sudah bisa tertangkap insya Allah ya. Monggo, Ustaz. Ya, Imam Syafi'i ketika mengomentari hadis innamal a'malu binniyat ya, beliau mengatakan usahakan hadis ini ada di 2/3 amal-amalmu ya. Wah, semua amal-amalmu itu ya tidak terlepas dari hadis ini ya. Jadi ketika orang merasa resah dengan amalnya sendiri, kok nggak ngefek, kok nggak kelihatan sibghahnya dan seterusnya, itu sudah menunjukkan niat yang serius, niatun shadiqah ya. Apalagi ketika niat ini dikomparasi dengan orang yang nggak punya niatun shadiqah. Gimana niatnya tuh orang-orang yang nggak punya niat sungguh-sungguh tuh kalau beramal? Yang penting gugur kewajiban katanya. Ya. Bayangin ya, sholat subuh yang penting gugur kewajiban. Ya. Sholat tarawih yang penting gugur kewajiban. Ya.
buru-buru mikirin kualitas, mikirin efek, ya, ya. Mikirin teknis aja enggak. Udahlah, mau 20 rakaat 10 menit enggak apa-apa, yang penting kan udah dikerjain. Ya. Yang penting kan sah istilahnya. Kalau saya baca Fatihah, setelah itu suratnya cukup Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar, kan sah kan? Sah, ya udah. Ya. Ya. Coba bayangkan orang yang begini dengan orang yang sudah berusaha, ya, 20 rakaat, 8 rakaat dalam 1 jam. Ya. Yang ini 20 rakaat dalam 10 menit. Ya. Yang 1 jam ini masih merasa, ya Allah, kok rasanya nggak ada efeknya ya. Ya Allah, khusyuknya kok nggak berarti. Perasaan-perasaan itu sebetulnya sudah harus disyukuri sebagai indikasi bahwa dia sudah punya niat yang baik di sisi Allah. Ya. Nah, artinya orang seperti ini bisa ngomong begini, ya Allah, kalau saja dengan bayar 50.000 saya bisa sholat yang benar-benar terasa nikmatnya, saya bayar ya Allah, istilahnya. Tapi kan nggak ada teknis begitu, ya. Tapi menunjukkan kesungguhannya, ya. Nah, selama dalam kondisi seperti ini sudah khair, sudah baik, ya. Jangan melampaui dari seperti ini. Melampauinya gimana? Wah, sholat bertahun-tahun gini-gini aja udah nggak usah sholat deh. Ah, ini yang, ya. Saya ini udah kurang apa? Sudah saya hafal, sudah murojaah, tapi hati ini rasanya susah konsentrasi. Ya. Dari dulu saya nggak bisa menetes-meneteskan air mata karena Al-Quran. Jangan-jangan bacaan saya ini nggak, ya, nggak efektif misalnya. Jadi nggak baca. Kamu udah kejebak oleh setan. Padahal ketika kamu niatmu sebatas, ya, sebatas menyayangkan dirinya, itu sudah bagus. Insya Allah Allah mencatat bahwa kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya. Tapi kalau kamu buat ngambek-ngambek begitu, ya, akhirnya berhenti nggak beramal, akhirnya menuduh dirinya, wah jangan-jangan saya ini nggak ikhlas. Daripada nggak ikhlas, udahlah nggak usah beramal, lebih salah lagi. Ya. Udah terimalah, ya. Allah juga tahu, ya, ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, tapi, ya, Allah tahu niatmu nggak seperti itu, niatmu sebenarnya yang terbaik, ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita, ya. Maka jangan sampai melampaui, ya, tindakan-tindakan yang justru Allah nggak suka, ya. Bersuudzon kepada Allah, berhenti beramal, ya, dan lain sebagainya. Wallahu alam. Ya. Iya, Ustadz. Nji, ini masih ada 2. Masih boleh, Ustadz? Ya silahkan. Ya. Monggo, tadi Ustadzah Ratna dulu atau Ustadz Abdul Rahim dulu nih. Ustadzah Ratna, Nji, langsung saja pertanyaannya. Ya, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang bukan tanyakan, kami menyikapi pertemuan terjadinya nanti di hari akhir itu, kita teringat ke orang tua kita, Ustaz, yang sudah meninggal. Dulu kita itu diajarin apa untuk suka nyantuni orang miskin gitu. Itu orang tua kami kan lagi dalam keadaan miskin, jadi hanya bisa berpesan, hanya sama nasihati gitu. Sehingga kami dulu tuh dikucilin gitu sama saudara, nyuruh orang berinfak sodako, tapi dirinya nggak bersodako, karena memang waktu itu kondisinya lagi kurang dari cukup gitu. Nah, teringat itu kami yang sebagai anak-anaknya sekarang, katakan sudah lebih makmur gitu saja. Kalau kita ingin menjalankan apa yang menjadi mimpinya orang tua, di atas namakan orang tua, itu bisa nyampe enggak? Artinya apa enggak?
kami khawatir itu kan menghadiahkan pahala, termasuk menghadiahkan pahala atau bukan. Termasuk dalam kita berdoa, ya Allah, apa yang kami lakukan adalah melakukan apa yang diajarkan orang tua, maka sampaikan pahalanya untuk orang tua gitu. Jadi kita benar-benar mentauladani apa yang sudah dilakukan orang tua itu, ingin pahalanya juga untuk orang tua gitu, karena kita sudah nggak bisa ngasih apa-apa kecuali hal-hal begitu itu. Termasuk dari rezeki yang kita dapat sekarang ini supaya bisa berbagi ke orang tua yang sudah meninggal. Mungkin itu pertanyaan kami. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, insya Allah ini semua pertanyaannya merupakan rincian daripada alimat nafsumma ahdarat. Ya. Semua pertanyaannya mengarah bahwa kita semua ingin betul-betul diketahui oleh Allah apa yang kita niatkan, apa yang sudah kita lakukan, bahkan apa yang akan kita lakukan. Ya. Terhadap pertanyaan ini ada prinsip lain yang mengatakan memang anjurkanlah sebuah amal itu betapapun kamu belum bisa. Ya. Padahal dirinya belum hafal, tapi ya kata orang itu sosokan nyuruh orang hafal, padahal ya. Ya. Padahal maksud Allah nggak begitu, ya beda, ya. Ketika kamu nyuruh orang lain menghafal, tapi kamu nggak hafal, ya beda niatnya, ya. Ada orang yang melakukan begitu saking senangnya sama menghafal, walaupun dia belum bisa. Beda dengan nyuruh menghafal, tapi dirinya kalau saya sih bodoh amat, nggak bakalan saya menghafal, beda, ya. Maka yang dilakukan oleh orang tua juga begitu ini ya. Ayo kamu santuni ya orang padahal dia miskin. Itu saya yakin niat orang tua bukan mengatakan kalau saya sih nggak bakalan mau menyantuni orang-orang yang susah itu. Dia kepengen tapi terbatas. Itu bukti kecintaannya terhadap amal hablum minan nas. Nggak mampu aja dia ngomong. Ya. Bayangkan kalau ada orang sejuta belum mampu beramal terus dia nggak mau ngomong. Jadilah amal itu nggak tersosialisasikan. Nggak istilahnya nggak tahaduna, nggak terungkapkan menjadi sebuah motivasi. Ya. Maka yang penting Allah tahu saat kamu menyuruh sesuatu, kamu nggak melakukan itu bukan karena keengganan, penolakan, tapi memang belum bisa, ya. Belum bisa karena nggak ada daya dukungnya atau belum bisa karena memang masih terbatas kemampuannya, ya. Perbuatan anak yang soleh kepada orang tua itu otomatis, ya. Sehingga dikatakan ketika orang tua kita dikubur itu tahu anak-anaknya jelek, ya. Dia tuh kalau bisa mau berteriak gitu, tolong dong, tobatlah kamu. Sebagaimana orang tua yang tahu anaknya soleh sementara dia kubur itu menjadi rahmat bagi dia, itu aslinya otomatis, ya. Ya, infak kita, tilawah kita, sholat kita, itu kalau saja dia bisa nge-WA kita, dia akan bersyukur sekali. Ya, pertahankan amalmu ya, ya. Itu hiburan yang luar biasa, pahalanya juga dalam banyak hadis ya. Awaladin salih yad'ulah, ya. Atau 7 amal yang pasti terus mengalir pahalanya, salah satunya keberadaan anak yang soleh, ya. Andai kata nggak perlu berdoa, ya, udah infak-infak aja, ya. Dan Allah tahu kamu kenapa berinfak. Ini dulu pesan yang dilakukan oleh orang tua saya, ya. Bahkan sebagian orang tua, ya, ya miskinnya luar biasa. Tapi ya kalau ada orang minta dia nggak pernah menolak, ya. Ya, dikasih sebisa-bisanya, ya. Ya tentu apalagi kalau dia berdoa, insya Allah lebih menguatkan lagi, ya Allah, ya. Untuk dari anak ke orang tua atau sebaliknya itu nggak ada khilaf. Yang khilaf itu kalau dari orang yang nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan nasab, ya.
Ya. Tapi dari orang tua untuk anak ya, dikatakan kan ayatnya wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya menikmati apa yang dilakukan. Nah, anak itu kan hasil ya jerih payah orang tua ya, mulai mengandungnya, mendidiknya, membesarkannya, membiayainya. Ya otomatis kalau anak itu baik, pahalanya juga ngalir ke orang tua karena anak itu termasuk masa'a, sesuatu yang diupayakan oleh manusia. Wallahu alam. Masya Allah. Bagaimana Ustadz? Masih ada yang dua angkat tangan, raise hand? Apakah Habis, atau memang sudah habis waktunya? iya habis waktunya ya. Oh, Masih, Masya Allah. iya Ya. karena lanjut lagi nih, langsung dari sini Zoom Oh, Zoom lanjut lagi, ya. ya Sampai jam baik. 10 nanti ada 3 sesi ini. Masya Allah, sehat-sehat Ustadz. Amin, insya Baik. Allah. Ya. Baik, kalau memang tidak ada, kita langsung Ustadz monggo ditutup dengan doa dari Ustadz untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan في الطاعة والصيام والقيام والأعمال الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. Ustadz. Sehat Alhamdulillah. Ustaz. Sehat-sehat Amin. Ustaz, jazakallah khair. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jazakallah khair Alhamdulillah, Ustaz. Wa iyyakunna semua insyaallah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah teman-teman 2 jam tidak 1,5 jam ya lebih tidak terasa bersama Gurunda. Yang insya Allah Sabtu depan terakhir kita di bulan Ramadan ini bersama Gurunda dan semoga doakan karena memang saya lihat jadwal beliau tuh jam 8 sudah ada offline di Bogor atau di mana gitu ya. Jadi doa selalu agar beliau sehat sehingga kita banyak Amin. mereguk banyak ilmunya. Bagi teman-teman yang memang belum tergabung di grup kajian ini bisa daftar nanti ke Bu Rani untuk bisa terus menikmati sajian-sajian beliau insya Allah ya. Di BP2Q itu ada sepekan kurang lebih ada 4 kali bertemu dengan beliau melalui tafsir hadisnya, melalui tafsir surat Ar-Ra'd, kemudian hadis Riyadhus Shalihin, kemudian juz 30 ini dan kajian-kajian lainnya. Insya Allah kami BP2Q memfasilitasi teman-teman jika akan memberikan hadiah Idul Fitrinya sebagai rasa kepada beliau nanti boleh menghubungi bendahara kami bagi teman-teman yang akan sedikit berpartisipasi memberikan hadiah Idul Fitrinya itu untuk Gurunda, Ustadz Riyad, kemudian dan para musrif-musrifah yang memang tergabung di program Mulazamah BP2Q insya Allah. Selamat Anis. berlibur, selamat beraktivitas, barakallah. Semoga Allah Amin. merizkikan kita dengan amal-amal yang soleh, menolong kita di Amin. Ya Rabbul Rabbal Alamin. Dan mohon maaf bagi yang tadi pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab karena keterbatasan Gurunda. Insya Allah bisa dilanjut di pekan depan ya Bu pertanyaan. Anis, Siap. di sesi pagi ini Sabtu itu Ustadz itu sudah begitu mengistimewakan kita ya. Di sesi-sesi lain tuh cuma 2 penanya loh Bu Anis. Ini tadi kan udah banyak gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi haru gitu. Iya, mungkin kalau Gurunda tidak akan langsung tuh jam 8 kalau saya Betul. lihat atau mungkin akan memberi kesempatan ya banyak tapi ternyata beliau harus istirahat dulu walau bagaimanapun ya Betul, betul, iya. beliau. Ya, insya Allah semoga keistimewaan ini memang bagian dari Allah mengistimewakan kita juga. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Baik, barakallahu lakum jami'an teman-teman. Sampai Ya. ketemu insya Allah di agenda-agenda lainnya. Mm-mm. Sehat-sehat semua ya. Kita tutup dengan doa Amin. kafaratul majelis. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Sehat atubu selalu Bu ilaik. Anis, Ustadz Tiba Amin, semuanya. amin, Ya. amin. Iya.